Qira'ah dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim tadhakkur wa tadhkir wa nafa' al-intifa' al-ifadah al-istifadah. Al-hasa ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda dalala ila al-khair ibtiha'a mardatillah wa qurbih wa thawabih. Niat an-nikah ya. Niat an-nikah min Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Ini kita akan membaca niat-niat yang dianjurkan ketika akan menjalani pernikahan. Jadi kita dianjurkan untuk niat yang baik dalam setiap apa yang akan kita lakukan. Bahkan dengan niat apa yang kita lakukan akan menjadi berkah. Kita niat ketika mencari ilmu dengan niat yang baik, ilmunya yang akan kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah. Kita keluar rumah ada hajat-hajat, kita niatkan keluar rumah niat ini, maka hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah dan menjadi berkah. Dan niat-niat yang baik dalam makan dan minum aja dianjurkan niat, ya kan? Ya, dalam makan dan minum kita dianjurkan niat yang baik. Begitu juga hal-hal yang mubah, kita bercanda, kita bermain, kita majelas, ngobrol, hadirkan di situ niat-niat yang baik. Apalagi itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu. Apalagi kita akan menjalani ibadah seperti kalian akan menghadiri majelis ilmu. Kalian hadir majelis ilmu dianjurkan untuk niat yang banyak. Niat begini, niat begini, niat begini. Kalian hadir ke majelis ini, niat apa enggak di dalam hati kalian? Niat ya, alhamdulillah. Niat apa? Niat mencari ilmu. Niat menjalankan kewajiban. Niat melaksanakan perintah. Niat untuk kita ta'zim kepada ilmu, ta'zim kepada ulama. Niat kita mencari ilmu dengan adab, niat kita mencari ilmu dengan tawadhu, merasa kita yang paling rendah yang ada di dalam majelis, dan niat mencari ilmu supaya ana mendapatkan keberkahan dalam hidup ana. Ana niat mencari ilmu supaya ana mendapatkan kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Niat ana mencari ilmu supaya ana mendapatkan ridha guru ana dan supaya ana mendapatkan ridha orang tua. Dan ana niat mencari ilmu untuk ana amalkan ilmu yang akan ana dapatkan, untuk ana sebarkan, untuk ana jadikan sebagai bahan untuk berdakwah dan untuk menjadi bekal untuk mendidik anak punya anak-anak nantinya. Anak mencari ilmu ya supaya juga akan lebih kenal kepada Allah dan lebih kenal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu seterusnya. Hadirkan niat-niat yang banyak.
Dan kalau tidak bisa menghadirkan niat yang banyak, atau mungkin dia tidak mau untuk berniat dengan niat yang baik, maka katakan nawaitu ma nawahu as-salafus soleh. Aku niat seperti niatnya salafus soleh. Kalau dalam hadir majlis ilmu, nawaitu ma nawahu as-salafus soleh fi huduri majlisil ilm. Dalam makan, nawaitu ma nawahu as-salafus soleh fil akal. Nawaitu ma nawahu as-salafus soleh fil mizah, dalam bercanda. Nawaitu ma nawahu as-salafus soleh fil naum, dalam kita tidak bisa menghadirkan niat yang baik ketika tidur, katakan nawaitu ma nawahu as-salafus soleh fil naum, dan seterusnya seperti itu. Jadi kita niat seperti niatnya salafus soleh ketika tidur, seperti niatnya mereka ketika makan dan minum, seperti niatnya mereka ketika bercanda, ketika ngobrol dan lain sebagainya. Maka di situ kita dianggap niat kita sama dengan niatnya. Kira-kira niat salafus soleh baik apa jelek? Ya, pastinya niat salafus soleh niat-niat yang baik, dan bukan hanya satu niat, pastinya mereka memiliki banyak niat. Jadi dalam tidur, dalam bermain, dalam makan, dalam minum, mereka punya niat bukan hanya satu dua, enggak. Kita makan paling niat kita supaya kuat ibadah, ya kan? Itu pun kalau kita niat, belum tentu kita. Jadi nawaina manawahu as-salafus soleh, sudah jami' syamil, sudah mencakup niat mereka semuanya. Dan kalau ada tambahan dari kita, ya hadirkan juga niat tambahan dari kita. Nawaina kada, nawaina kada, nawaina kada. Dan terakhir nanti wa nawaina misal ma nawahu as-salafus soleh. Dan terakhir niat seperti niatnya salafus soleh. Nah, inilah yang akan kita baca, yaitu tentang niat dalam pernikahan. Sebagaimana kita katakan, an-niyat matiyah. An-niyah apa? Matiyah. Apa artinya matiyah? An-niyah matiyah, niat itu adalah kendaraan. Kalau seseorang ingin sampai ke tujuan yang dituju, maka dia harus untuk mengendarai kendaraan. Kalau dia tidak mengendarai kendaraan, bisa aja sampai tapi lama. Supaya cepat naik kendaraan. Nah, kita punya hajat, supaya cepat terkabulkan hajat kita, pakai kendaraan. Kendaraannya adalah an-niyah matiyah. Niat itu adalah kendaraan. Wan niyah asas, dan niat itu adalah fondasi. Bangunan tanpa ada fondasinya, maka bangunan itu akan runtuh. Ya, maka begitulah juga apa yang kita lakukan dalam membina rumah tangga. Tidak ada niat yang baik, nanti akan gampang untuk berantakan rumah tangga kita. Jadi niatkan yang baik dalam pernikahan. Niat begini, niat begini, niat begini. Ya, idza dhaharat niyah, idza hasarat niyah dhaharat al barakah. Ya. Dan kalau sudah niat ada, niat yang baik ditanamkan di dalam hati, dhaharat al barakah, maka akan tampak keberkahan, akan jadi berkah apa yang kita lakukan jika kita barengkan dengan niat yang baik, termasuk niat dalam pernikahan. Jadi bagaimana supaya kita bisa mendapatkan pernikahan yang samawa, mawaddah, rahmah, bahagia dunia akhirat? Salah satunya adalah tanamkan niat yang banyak, niat yang baik sebelum menjalani pernikahan. Kalau kita sudah niat dan niat kita banyak, alhamdulillah. Kalau kita tidak bisa menghadirkan niat yang banyak sebelum menjalani pernikahan, kita ikut niatnya Al-Habib Ali bin Abu Bakar Sakran di sini. Beliau sebelum pernikahan niat dengan niat-niat yang baik, dan niat beliau ini dicatat, dan kemudian niat-niat beliau ini banyak diikuti oleh orang-orang yang setelah beliau. Ketika mereka menjalani pernikahan, mereka akan membaca niat Al-Habib Ali bin Abu Bakar Sakran, supaya niatnya sama dengan niatnya Al-Habib Ali bin Abu Bakar Sakran atau As-Sagaf. Apa aja niat nikah lil Habib Ali bin Abu Bakar Sakran dalam ta'liq ini ya? Niyatun nikah ya ibarah an sighahin mubarakatin minan niyat as-salihah
Niat nikah yang dimaksud di sini adalah niat atau ibarat daripada siho-siho. Siho yakni jamak siho. Mubarakah, siho niat yang barokah. Minan niat as-salihah, daripada niat-niat yang baik. Yatabarraku ahlu tarim bi qiraatiha. Yatabarrak, mengambil berkah. Ahlu tarim, penduduk tarim, bi qiraatiha, dengan membacanya, wa tardidiha, dan mengulang-ulangnya, inda azmi ba'dihim ala zawad, ketika sudah ada rencana untuk menjalani pernikahan. Jadi sampai-sampai mereka mengulang, bukan hanya membaca sekali tapi mengulang supaya dihadirkan niat itu di dalam hati dengan mantap. Karena niat itu letaknya di mana? Ya, bukan hanya dibaca di lisan tapi hati tidak hadir. Jadi niat itu tempatnya di hati. Jadi hadirkan di dalam hati kita niat begini. Jangan cuma dibaca tapi kita tidak menghadirkan. Jadi apa yang dibaca atau akan disebutkan oleh beliau daripada niat beliau Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, ini bukan hanya dibaca aja tapi dihadirkan dalam hati. Oleh karena itu diulang-ulang supaya nanti kalau ketika kita membaca mungkin satu niat kita tidak hadir hati kita, maka kita ulangi supaya sempurna. Ya, dikatakan di sini wahiyya mimma yanbahi al-haddu alaih, dan itu niat-niat tersebut sesuatu yang memang dianjurkan untuk dihadirkan, wa talabuhu, untuk dicari, wa qiraatuhu, dan untuk dibaca, likulli ahadin, setiap seseorang, li'annal a'mala binniyat, al-a'mal innamal a'malu bin wa sakran huwa as-sayyid al-jalil. Ini kan niat nikah yang ditulis di sini adalah niatnya Al-Habib Ali bin Abu Bakar Sakran. Habib Ali bin Abu Bakar Sakran. Jadi beliau adalah saudara daripada Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Al-Idrus yang pertama, Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar As-Sakran. Jadi Habib Abu Bakar As-Sakran pengarang wirid Sakran. Baca wirid Sakran. Apa awalnya? Ya. Wah, hafal semuanya ya. Berarti benar-benar membacanya dan mengamalkannya. Ya, ini wirid Sakran yang memang tujuannya untuk menjaga diri dan menjadikannya sebagai tameng untuk kita dan keluarga kita. Dari apa? Dari gangguan. Gangguan siapa? Gangguan ahli zahir wa ahli batin. Baik gangguan manusia yang zalim, yang hasud, yang khianat, yang dengki, atau yang punya rencana jahat kepada kita, maka dengan kita membaca wirid Sakran kita akan ditamengi, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu. Wasar ahli batin, begitu juga menjadi tameng untuk kita terjaga daripada keburukan dan gangguan ahli batin, makhluk yang tidak tampak. Manusia makhluk yang, jadi kejahatan setan, kejahatan jin, kejahatan sihir yang di situ dibantu oleh jin untuk memberikan gangguan kepada manusia, maka kita akan terjaga dari itu. Jadi kalau memang betul-betul ingin terjaga daripada sihir, daripada jin, daripada kezaliman seseorang atau daripada musuh-musuh kita, maka sangat bagus untuk dibaca wirid Sakran tersebut. Ya, pengarangnya adalah Habib Abu Bakar As-Sakran, Habib Bakar bin Abdurrahman. Habib Bakar punya putra-putra. Di antaranya putra beliau adalah Al-Habib Abdullah Al-Idrus wal Habib Ali bin Abu Bakar. Ini dua bersaudara ini. Habib Abdullah Al-Idrus lebih tua dan Habib Ali lebih muda. Maka dikatakan di sini As-Sakran. Siapa yang dimaksud dengan As-Sakran? Sakran itu artinya adalah orang atau mabuk. Sakran itu orang yang mabuk. Masa beliau mabuk? Beliau mabuk kira-kira? Mabuk. Tapi mabuk dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mabuk karena cinta kepada Allah.
sehingga dinamakan dengan Sakran karena beliau cinta kepada Allah. Ya, inilah Habib Bakar Sakran. Maka dikatakan sini huwa Sayyid Al-Jalil Abu Umar. Kunyahnya Abu Umar Ali bin Abi. Ini putranya berarti yang memiliki niat-niat tersebut, niat-niat yang baik ini. Ali bin Abu Bakar. Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abdurrahman As-Segaf Al-Kutub. Bin Syekh Abdurrahman As-Segaf. Bin Syekh Abdurrahman As-Segaf. Bin Muhammad Maula Dawilah. Habib Abdurrahman Segaf punya ayah siapa? Muhammad bin Ali Maula Dawilah. Ya, marga Maula Dawilah. Ya, mereka atau Habib Muhammadnya ini adalah ayah daripada bangsa As-Segaf, yaitu Habib Abdurrahman As-Segaf Al-Kutub. Bangsa As-Segaf pertama Habib Abdurrahman. Dan Habib Abdurrahman putranya Habib Muhammad Maula Dawilah. Habib Muhammad bin Ali. Habib Muhammad bin siapa? Bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali. Habib Muhammad bin Ali bin Muhammad Khalid Qasam. Khalid Qasam. Kemudian bin Alwi ya Al-Ghayur bin Sayyidina Faqih Muqaddam bin Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ya. Dan kemudian dikatakan di sini wulida bitarim sanah samaniyah 818 Hijriyah beliau dilahirkan. Tufiya waliduhu Abu Bakar, dan meninggal ayahnya Habib Bakar As-Sakran wa umruhu salasu sanawat, dan umur beliau Habib Ali ini masih umur 3 tahun. Farabbahu ammuhu, kemudian dirabbahu, dididik, dirawat, diasuh oleh siapa? Paman beliau. Siapa itu? Syekh Umar Muhdar. Syekh Umar saudaranya Habib Bakar Sakran, putranya Habib Abdurrahman As-Segaf. Habib Umar Muhdar yang membaca Ya Latif 1000 kali dalam satu nafas. Satu nafasnya membaca berapa? 1000 kali. Beliau satu nafasnya ini kalau 1 jam kira-kira berapa ribu itu? Pembantunya 700 kali satu nafas. Pembantunya yang dibantu di rumah 700. Kita satu nafas 30 aja enggak sampai ya kan? Ya latih. Ini satu nafasnya 1000 kali. Ada Habib Umar Muhdar. Dan beliau hafal ya, sebutkan sini. Tafaqqah tahta yadahi. Dan beliau ini Habib Ali bin Abu Bakar Sakran tafaqqah, belajar fikih tahta yadahi, di tangan beliau Habib Umar Muhdar. Hatta hafizul minhaj, sampai hafal minhaj. Jadi kitabnya yang dipelajari, kitab yang dibaca bukan hanya dijelaskan dan difahami tapi dihafal. Ya, kita kan cuma belajar kitab faham gitu aja kan, itu kan kalau faham. Beliau bukan hanya mempelajari kitab tapi menghafalnya. Minhaj itu sampai hafal. Kita baca kitab Safinah aja enggak hafal, baru Safi cuma berapa lembar ini. Minhaj kitab besar dihafal oleh Habib Ali. Kenapa Habib Ali menghafal? Karena gurunya Habib Umar Muhdar hafal minhaj luar kepala, seperti hafalan Fatihah. Kalian hafal Fatihah? Hafalan minhaj seperti hafalan. Kira-kira hafalan Fatihah kalian lupa? Lupa. Ya, dalam sekian detik selesai Fatihah. Beliau ya begitu juga ketika menyetor hafalan minhaj. Cepat hafal luar kepala, seperti menghafal Al-Fatihah. Ini Muhdar. Mereka orang-orang yang banyak menghafal, banyak belajar, dan ilmu mereka luas. Jadi bukan hanya orang wali aja, keramat aja, tapi mereka mujahadahnya luar biasa. Mujahadah Habib Umar Muhdar sekian tahun tidak tidur. Habib Umar Muhdar 5 tahun tidak makan kecuali makanan yang ada di sampah. Mujahadah, bukan enggak punya makanan yang enak, enggak, karena
Kalian alhamdulillah tidak disuruh makanan ya, alhamdulillah. Jadi beliau mujahadah. Ya, dan beliau Habib Umar Muhdar dikatakan tufiya sana 895. Beliau meninggal tahun 895 Hijri. Ya, kalau mim Masehi ya. Min mu'allafatihi uqudul wusah fi sifati aqdin nikah, termasuk karangan beliau dalam pernikahan. Nubzatun mukhtasaratun jiddan fima yanbahi an yatayaqqat lahu mutawalli uqudil ankiha. Ya, kitab mukhtasar yang dianjurkan untuk difahami oleh orang-orang yang punya urusan akad nikah, khususnya penghulu-penghulu itu, supaya faham hukum nikah sehingga tidak terjadi kesalahan. Jadi ini menunjukkan perhatian mereka kepada urusan pernikahan, karena pernikahan ini ya banyak yang tidak memahaminya dengan benar, sehingga banyak yang menjalani pernikahan tapi pernikahan yang dijalani ini tidak sesuai dengan pernikahan yang sah, pernikahan yang syar'i. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ketika suatu waktu beliau dakwah di suatu daerah, dan kemudian beliau duduk dengan mereka penduduk di daerah tersebut dan diajarkan fikih dan seterusnya sampai beberapa waktu, dan setelah itu menjadi jelas bahwasanya pernikahan-pernikahan yang ada di daerah tersebut ada 8 atau 300 pernikahan yang tidak memenuhi syarat. Jadi 300 pernikahan ya tidak memenuhi syarat, tidak sah menurut agama, sehingga ditajdid oleh beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ditajdid, diulangi pernikahan mereka satu persatu. Ini di Hadramut, dan itu di zaman dahulu, apalagi zaman sekarang, apalagi di Indo. Jadi ini pentingnya pernikahan. Oleh karena itu banyak daripada salafus saleh mengarang karangan dalam urusan pernikahan, termasuk beliau ini punya 2 karangan dalam pernikahan. Oleh karena itu dikatakan as-salafus saleh yahtatuna fi syai'in ma la yahtatuna fi ghairihima. Mereka punya perhatian kepada 2 perkara yang lebih perhatian mereka lebih daripada selain 2 perkara. Yaitu apa? Fi ma yadkhul jawfahum wa fi amrin nisa, yaitu perkara pertama yang berkaitan dengan apa yang masuk ke dalam perut mereka. Jadi makanan. Dari mana makanan ini? Dari mana harta yang digunakan untuk membeli makanan? Itu mereka perhatian dan sangat hati-hati. Yahtatun, yani hati-hati mereka, perhatian mereka lebih. Dan kedua, urusan perempuan. Mereka betul-betul menjaga diri dan perhatian dan hati-hati dalam urusan perempuan. Yang termasuk di sini adalah pernikahan. Kemudian kembali lagi, yaitu yang pertama, apa niat beliau ketika menjalani pernikahan? Nawaitu bihadza tazawwud wa zawja mahabbatallahi azza wa jalla. Aku niat dengan pernikahan ini dan niat ketika memiliki istri untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan, betul? Ya, Allah cinta kepada hambanya yang taat kepada perintahnya, betul? Ya, maka termasuk perintah Allah adalah menjalani pernikahan, dan yang menjalani pernikahan berarti taat kepada Allah. Oleh karena itu semua para nabi, semua para rasul, ya semuanya mereka ditakdirkan untuk menikah, yang menunjukkan akan kemuliaan kepernikahan, kecuali Nabi Allah Isa. Ya, kecuali Nabi Allah Isa pun turun nantinya ke bumi dan akan ditakdirkan untuk menikah agar tidak ketinggalan untuk mendapatkan kemuliaan dalam pernikahan. Jadi menunjukkan bagaimana mulianya pernikahan sampai seluruh nabi, seluruh rasul semuanya menikah. Ya, dikatakan sini niat untuk mendapatkan cintanya Allah, wasaya, dan usaha fi tahsilil walad, untuk mendapatkan anak. Jadi ini pernikahan ini salah satu upaya atau ikhtiar
atau sebab untuk kita mendapatkan apa? Anak, keturunan. Ya, kenapa dikatakan ini usaha? Karena belum tentu menikah dapat anak, belum tentu menikah punya keturunan. Bisa jadi Allah menakdirkan yang lain karena hikmah-hikmah yang Allah rahasiakan. Ya, tapi kita usaha. Anak enggak mau nikah, anak enggak punya anak. Ya enggak. Kita usaha, anak mau nikah dan anak berusaha untuk punya anak. Karena salah satu tujuan utama dalam pernikahan adalah memiliki anak. Salah satu tujuannya. Ya idza mata ibnu adam in qata amalu ila min salah satu waladun yad'ulah. Kira-kira bisa enggak kita punya anak soleh, doakan kita, tapi kita enggak menjalani pernikahan? Ya, berarti satu-satunya jalan untuk kita punya anak soleh yang mendoakan kita, yang menziarahi kuburan kita nantinya, yang berbakti kepada kita nantinya, ya satu-satunya jalan harus kita menikah. Tanpa menikah punya anak enggak jadi tujuan utama termasuk adalah usaha untuk kita mendapatkan anak keturunan. Li baqa'i jinsil insan, dan untuk terus adanya jenis manusia di muka bumi ini. Yang kedua, nawaitu mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku niat untuk membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam senang kepada kita. Kenapa? Fi taksir mubahatihi, dalam memperbanyak apa yang dibanggakan oleh beliau an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tanakahu takasaru. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan salinglah kalian menikah, salinglah kalian untuk punya anak banyak. Fa ini mubahin bikumul umama, karena sesungguhnya aku akan bangga dengan kalian al umama, terhadap umat-umat yang lainnya nantinya yaumal qiyamah, di hari. Jadi termasuk niat adalah apa? Supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita, supaya kita mendapatkan cintanya Rasul dengan cara pernikahan, karena Rasul senang dan bahkan mengharap dengan harapan yang besar agar umatnya ini banyak. Nanti Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada para nabi bahwasanya nanti di hari kiamat akan banyak umat-umat datang kepada Allah dengan nabi-nabi mereka masing-masing. Kemudian di situ Nabi Musa alaihi salatu wassalam melihat satu nabi yang membawa umat yang sangat banyak. Maka Nabi Musa meminta dan memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan mereka yang banyak umatnya itu adalah umatku. Maka Allah SWT mengatakan, la ya Musa, innahum ummatu Ahmad. Mereka adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Musa mengharap itu mereka semuanya adalah umat beliau, tapi ternyata mereka adalah umatnya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad bangga dengan banyaknya umat. Ya, tentunya umat yang soleh dan umat yang solehah. Ya, dan tentunya kita niat termasuk dalam pernikahan untuk kita punya anak dan bisa mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang selanjutnya, nawaitu bihadza tazwij wa ma yasduru minni min qaulin wa fi'lin at-tabarruk bidu'ail walad as-salih ba'du. Yang ini kita sebutkan tadi. Aku niat dengan pernikahan ini dan apa yang datang dariku daripada ucapan dan perbuatan. Tabarruk, untuk mendapatkan berkah. Bidu'ail walad as-salih ba'du, berkah dari doanya anak yang soleh ba'du, setelah kita nanti memiliki anak. Ya, wa talabas syafa'ah, dan niat untuk mendapatkan syafaat bimautihi, dengan matinya, wafatnya anak yang meninggal dalam keadaan shaghiran idza mata qabli, jika anak tersebut Allah takdirkan meninggal sebelumku. Kalau anak meninggal sebelum balik, maka akan menjadi sebab syafaat untuk orang tuanya. Anak tersebut akan menunggu di pintu surga, dan anak tersebut tidak akan ridho masuk surga sebelum kehadiran orang tua mereka. Jadi mereka nanti ditunggu oleh anak mereka yang meninggal sebelum balik.
Ana tunggu, dan ana tidak akan masuk surga sebelum orang tua ana hadir masuk surga bersama kami. Akhirnya Allah hadirkan orang tuanya yang sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam neraka untuk masuk surga bersama anaknya, dan digandeng oleh anak tersebut kedua orang tuanya untuk masuk pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sebab yang masuk surga Allah. Dalam riwayat yang lain menjadi sebab tameng daripada neraka dan azab Allah Subhanahu taala. Itu semuanya kita dapatkan kalau punya anak, dan kalau punya anak kita tidak mungkin punya anak kecuali dengan menikah. Nawaitu bihadza taswid at-tahassun minasyaitan, dan aku niat dengan pernikahan ini menjaga diriku daripada setan, menjaga diri daripada setan. Kenapa ya menjaga diri daripada setan? Karena setan ini tipu dayanya banyak, betul? Ya, tipu daya setan banyak, bisikan setan banyak, senjata setan banyak. Tapi di antara bisikan dan senjata yang paling kuat adalah bagi laki-laki ini, bagi laki-laki ya, laki-laki mungkin bisa kuat tidak tergoda dengan minuman keras, bisa kuat tidak tergoda dengan mencuri dan mengambil hak orang lain, tidak tergoda ya dengan mabuk-mabukan atau dengan ya hibah orang lain, atau dia tidak akan tergoda untuk malas-malasan dalam ibadah kepada Allah. Ya bisa aja, tapi bisa jadi dengan itu semuanya kuat, tapi belum tentu kuat untuk menjaga dirinya daripada fitnah para wanita. Yang kayaknya Rasul SAW mengatakan, ya ma taraktu fitnatan, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa. Aku tidak tinggalkan untuk umatku yang laki-laki fitnah setelahku yang lebih berat fitnah tersebut buat mereka para umatku yang laki-laki daripada wanita. Ya, makanya dikatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa, inna kaida kunna azim. Ketika Allah menyebutkan tipu daya setan dhaif, lemah. Nah, Allah menyebutkan tipu daya perempuan azim, sangat dahsyat, perkaranya berat, ya, menunjukkan ya sesuatu yang berat. Oleh karena itu bisa perempuan bisa menjadi setan, menjadi senjata yang kuat untuk setan menggoda para laki-laki yang istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam menjauhi kemaksiatan. Tapi dengan sebab perempuan bisa aja mereka menjadi runtuh, gugur ibadahnya karena hanya sebab perempuan. Kalau tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu, kalau tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa ala kulli hal. Kita lanjutkan di sini, termasuk kita tujuannya adalah menjaga diri kita daripada setan. Wa kasrat tawaqan, dan juga tujuan kita dalam pernikahan adalah kasrat tawaqan. Tawaqan ini syahwat. Jadi menghilangkan syahwat. Menghilangkan syahwat. Syahwat ini bisa menggiring manusia ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh karena syahwat, betul enggak? Ya, dengan sebab syahwat kita bisa terjerumus ke dalam maksiat. Maka bagaimana untuk kita tidak tergoda dengan syahwat? Kurangi syahwatnya atau lampiaskan syahwatnya dengan cara yang halal. Menghilangkan syahwat sama sekali itu tidak dianjurkan. Menghilangkan syahwat berarti sama aja dia tidak akan pernah punya keinginan untuk menikah karena sudah tidak ada syahwat. Tidak ada syahwat berarti dia tidak punya keinginan untuk memiliki anak. Punya anak harus ya berhubungan dengan istrinya, betul? Berhubungan dengan istrinya harus apa? Syahwat. Ya, jadi kalau dia hilangkan syahwatnya tidak punya anak lagi nantinya. Jadi oleh karena itu syahwat tidak boleh dihilangkan, dan haram menghilangkan syahwat selama-lamanya. Menghilangkan syahwat untuk selama-lamanya hukumnya apa? Haram. Menghilangkan syahwat sementara aja hukumnya makruh. Menggunakan kapur barus, menggunakan ini dan itu supaya meringankan syahwat atau menghilangkan syahwat tapi sementara, itu makruh. Tapi menghilangkan syahwat dengan mengkebiri selama-lamanya tidak akan pernah syahwat lagi kepada wanita, maka hukumnya kenapa? Bisa menghilangkan tujuan utama pernikahan, memiliki keturunan. Sama dengan perempuan
ya menggunakan sesuatu untuk menunda kehamilan tanpa ada hajat, hukumnya apa? Makruh. Tapi selama-lamanya, ya permanen, tidak bisa memiliki anak lagi, hukumnya apa? Semuanya itu tanpa ada hajat, tanpa ada darurat. Kemudian dikatakan sini wa kasra hawail asyar, dan menghilangkan keburukan atau jalan untuk menuju kejelekan dan keburukan. Wahaddal basar, dan meniat untuk memejamkan mata. Memejamkan mata dari apa? Dari pandangan yang haram tentunya. Anak niat nikah supaya anak bisa memejamkan mata supaya tidak melihat Quran. Oh, enggak. Tujuannya bukan itu, memejamkan mata maksudnya dari pandangan yang kullil mu'minina yahuddu min absarihim, kullil mu'minat yaghdudna min absari. Katakan kepada mereka laki-laki yang beriman, hendaknya mereka memejamkan mata mereka. Maksudnya dari apa? Pandangan yang, dan katakan kepada para wanita yang mukminat, ya perintahkan mereka untuk memejamkan mata mereka dari pandangan yang haram. Jadi haddul basar ini dari memejamkan mata dari pandangan yang haram. Wakilatal waswas, dan untuk mengurangi waswas, bisikan-bisikan yang jelek. Ya, waswas adalah maksudnya bisikan-bisikan yang tidak baik, maka kita kurangi, bahkan kita bisa menghilangkannya dengan cara menjalani ya, kita niat seperti itu. Nah itu hifdzal faraj, dan aku niat menjaga kemaluan minal fawahish, dari perbuatan yang keji. Menjaga kemaluan dari perbuatan yang keji. Dengan apa menjaganya? Dengan pernikahan. Nawaitu bihada tazwid tarwihan nafas wa inasaha, dan aku niat dengan pernikahan ini untuk menghibur diri. Ya, tarwih menghibur, rawaha yurawwihu, rawwihul quluba sa'ah fa innaha idza ukrihat amiyat. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, hiburlah hati kalian sa'ah, ya suatu waktu, jangan sering, tapi sekali-sekali maksudnya. Kenapa? Fa innal quluba idza ukrihat amiyat, karena hati manusia jika dipaksa untuk fokus dalam ibadah terus, tidak ada hiburannya sama sekali, amiyat, akan menjadi buta. Jadi sekali-sekali kita menghibur hati kita, ya, dengan bercanda, dengan bermain, dengan berkumpul dengan teman, keluarga, atau mungkin liburan kita jalan-jalan sekali, bukan tiap minggu jalan-jalan, tiap saat ya bercanda, tiap bulan pergi ke luar negeri rekreasi. Ya, itu ya bukan itu maksudnya, tapi sekali, bukan sering. Nah, termasuk ya untuk kita mendapatkan hiburan untuk hati kita dengan apa? Menikah. Ya, kita menikah bisa terhibur apa enggak? Ya, bisa mendapatkan hiburan. Dengan apa? Bil mujalasah, duduk-duduk ya dengan pasangan kita sambil minum teh, ya kan? Melihat pemandangan, gerimis-gerimis, ya kan? Wan nadhar, sambil mula'abah, bercanda, bermain-main. Sudah, tidak usah dilanjutkan. Irahatan lil qalbi, untuk menyenangkan dan menghibur wa taqwiyatan lahu alal ibadah, untuk menguatkan hati ini supaya bisa ibadah dengan sempurna. Jadi tujuannya untuk bisa sempurna ibadah. Dengan menjalani pernikahan kita akan mendapatkan hiburan dari pasangan kita. Dengan hiburan itu hati kita bisa lebih fokus untuk ibadah. Karena kalau hati terus dipaksa, maka hati akan bosan dan jenuh dalam ibadah. Kalau sudah bosan, Allah pun juga akan bosan kepada kita. Ya. La innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan dengan hamba-hambanya. Ya, hamba-hambanya datang lagi mau ibadah sama Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau orang kau ibadah kan mendekatkan diri kepada Allah, berdoa mendekatkan diri kepada Allah, sholat mendekatkan diri kepada Allah, sujud mendekatkan diri kepada
Allah. Makanya Allah haramkan sholat, doa, ibadah kepada hamba-hambanya yang dibenci sama Allah. Jadi orang-orang yang dibenci sama Allah, Allah tidak akan berikan kepadanya taufik, lintasan hati untuk ibadah kepada Allah dengan sholat, untuk ibadah kepada Allah dengan mengaji, untuk ibadah kepada Allah dengan tadarru' fid du'a, meminta sungguh-sungguh kepada Allah ketika berdoa. Hendak. Siapa yang khusyuk dalam sholatnya? Siapa yang khusyuk dalam mengaji? Siapa yang khusyuk ketika berdoa kepada Allah? Mereka orang-orang yang diinginkan oleh Allah untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang sengaja diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelisnya. Ya, jadi kalau kita berduaan dengan Allah, kita ingin diundang oleh Allah, ibadah kepada Allah. Ibadahlah kepada Allah dengan sholat, dengan mengaji, dengan zikir, dengan berdoa, dengan munajat, curhat kepada Allah, berarti kita diundang. Makanya kadang-kadang ya manusia itu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih ada rasa sayang dari Allah untuknya. Apa yang dilakukan oleh Allah? Kenapa kok hamba itu jauh dari Allah? Enggak sholat, enggak ibadah, enggak ngaji, enggak hadir majelis. Allah akan takdirkan kepadanya musibah yang berat. Musibah kematian orang yang dicintainya, musibah kehilangan harta yang disukainya, musibah penyakit yang ada di badannya. Allah akan takdirkan dengan musibah-musibah tersebut. Sehingga ketika datangnya musibah, orang itu akan mengadu kepada siapa? Tadarru' ya Allah, ya Allah, ya Allah. Padahal sebelumnya ngadu sama Allah enggak? Tadarru' sama Allah enggak, munajat enggak. Kapan dia bisa berubah menjadi dekat sama Allah? Ketika diberikan musibah. Jadi bisa jadi musibah yang diterima oleh manusia berarti itu undangan Allah untuk dia berdekatan dengan Allah Subhanahu taala. Justru menunjukkan di situ ada cintanya Allah kepadanya dengan adanya musibah. Ya, karena disitulah biasanya manusia akan mendekatkan diri kepada Allah ketika ada musibah, ya kan? Kalau dikasih nikmat terus nggak ada musibah, biasanya orang ndak dekat sama Allah, ndak tadaruk sama Allah, ndak mohon sama Allah bersungguh-sungguh ketika berdoa, itu jauh. Kalau sudah musibah datang baru mendekat, baru sungguh-sungguh, baru khusyuk, baru hadir, baru nangis. Padahal sebelumnya seumur hidup ndak pernah nangis di hadapan Allah. Ya, tapi menjadi nangis dan mengeluarkan air mata yang banyak ketika mendapatkan musibah dan mengadu kepada Allah. Karena dia tahu yang memberikan musibah Allah, yang menghilangkan musibah pun juga Allah Subhanahu wa taala. Baru ujung-ujungnya mengadu kepada Allah. Itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah nunggu musibah dulu. Jangan. Sebelum datang musibah, dekatkan diri kita kepada Allah. Tadarruk, doa yang khusyuk, doa ya dan curhat kepada Allah, munajat kepada Allah dengan menangis. Ya, ketika kita tidak bisa menangis bahkan dianjurkan pura-pura menangis, pura-pura dulu, tidak bisa pura-pura, nanti lama-kelamaan bisa akhirnya bisa nangis. Ya, supaya apa? Terbiasa menangis di hadapan Allah. Kalau kita sudah bisa menangis, meneteskan air mata kita ke bumi, maka itu akan menjadi tameng daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia akan menangis di hari kiamat nanti, kecuali manusia 3 golongan. Salah satunya ainun bakat min khasyatillah, yaitu mata manusia yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nawaitu bihi tafrighal qalbi an tadbiril manzil. Aku niat bihi dengan nikah ini tafrighal qalb, mengosongkan hati, memfokuskan hati, an tadbiril manzil, daripada mengurus ya dan mengatur al manzil, rumah. Siapa yang mengatur rumah? Biasanya kan istri yang mengatur ya, perabotan yang dibutuhkan, alat dapur yang dibutuhkan, kebersihan, cucian, makanan, masakan dan seterusnya, tanaman dan merawat itu semuanya, membersihkan itu semuanya. Biasanya semuanya adalah istri. Coba andai kata suami dikasih pekerjaan yang begitu banyak, pekerjaan yang ada di dalam rumah tangga itu, kira-kira suami bisa kerja?
Ya, suami tidak bisa dakwah sempurna, tidak bisa ngajar sempurna, tidak bisa bekerja sempurna. Kalau tidak punya pasangan, tidak punya istri yang bisa membantunya dalam mengurus rumah tangganya. Ya, membantu segala hal banyak yang diurus di dalam rumah tersebut. Itu adalah tugas atau kita katakan ihsan kebaikan daripada istri yang dengan itu suami menjadi terbantu. Ya, ini jadi tujuannya apa? Supaya dengan nikah ini menjadi terbantu sudah Pak. Agar apa? Agar tidak ikut lagi mengurus urusan rumah. Sudah serahkan kepada takafful bisughlit tabah. Dan begitu juga kita bisa mendapatkan bantuan sehingga tidak sibuk lagi memasak. Betul? Ya, wal kanas tidak sibuk lagi apa? Menyapu, pagi nyapu, sore nyapu. Tapi kalau ada istri, ya, wal faras membersihkan kasur, tantif awani membersihkan apa? Bejana-bejana, piring, gelas, cangkir, semuanya itu. Ya. Kemudian apa lagi? Tahyi'a asbabil ma'isha, dan begitu juga yang lain-lain daripada sebab-sebab kehidupan di dalam rumah. Semuanya biasanya dipikul oleh istri. Ya, istri yang solihah tentunya. Ya, kalau istrinya tidak solehah, tidak akan membantu, ya kan? Nah, itu kan tidak wajib bagi istri, ya kan? Itu tugasnya Nawaitu bihi mujahadatan nafs. Aku nikah ini termasuk niatnya adalah mujahadah melawan hawa nafsu. Ya, melawan hawa nafsu. Wa riyadhatah, dan mendidik nafsunya. Melatih nafsunya, riyadhah, melatih, mendidik. Riyadhah bukan hanya olahraga. Biri'ayah wal wilayah. Biri'ayah untuk mengurus keluarga. Wal wilayah sama, untuk mengurus ya rumah tangga, mengurus anaknya, mengurus istrinya. Ya, kadang-kadang butuh sabar, betul? Butuh untuk mujahadah melawan hawa nafsu. Ya, kita niat anak nikah siap untuk anak melawan hawa nafsu anak dalam mendidik anak punya istri, dalam mendidik anak punya anak-anak. Wal qiyam bi huquqil halal al-ahl, dan anak siap dalam menjalani pernikahan untuk menjalankan hak-hak keluarga, hak-hak istri, hak-hak anak, hak-hak istri terutama, wasabar ala akhlaqihinna, dan siap untuk sabar terhadap sifat daripada istri. Ya, jadi kalau sifatnya istri solihah, ya alhamdulillah, tidak butuh sabar, ya kan? Kesabaran itu diuji dengan apa? Ya, sabar itu tidak hanya dikatakan fulan sabar tanpa ujian. Nah, harus orang itu dinamakan sabar dengan ujian yang sekiranya membuatnya dia marah, membuat dia emosi, membuat dia temperamental dengan sebab-sebab, baik itu ucapan orang lain kepadanya ataupun perbuatan perilaku orang lain kepadanya yang membuat jengkel. Tapi di situ orang itu malah bisa menahan amarahnya, malah bisa menahan emosinya, malah bisa menampakkan senyum di wajahnya, padahal dia dibuat jengkel, dibuat emosi oleh orang lain. Itu baru yang namanya sabar. Kalau dia sekelilingnya orang baik semuanya, tidak ada orang yang pernah membuat jengkel hatinya, membuat emosi jiwanya, ya itu namanya belum tentu sabar. Bisa jadi sabar, bisa jadi tidak, karena belum diuji. Nah, di pondok pun juga demikian, itu ujian. Satu kamar bisa jadi ada 1, 2, 3, ya kan? Ada 1, 2, 3 yang apa? Menjengkelkan lah, yang usil lah, betul enggak? Oh, apalagi yang suaranya keras itu, bisa jadi dia sendiri. Ya, jadi bisa jadi ini ada, loh Ustaz, ya memangnya ya kalau kamar anak ini baik semuanya Ustaz, alhamdulillah. Ini bukan alhamdulillah, justru kalian mengharap itu kamar ada yang anak nakal. Loh kenapa? Justru kalian dipondokkan untuk melatih akhlak, betul enggak? Melatih sifat yang baik, bukan hanya ilmu yang kalian cari. Kalau kalian cari ilmu aja, cari di sekolah sudah cukup, ya kan? Tapi cari akhlak juga di sini. Akhlak itu apa? Melatih sabar, melatih tawadhu, melatih
senyum di hadapan orang lain, melatih menahan emosi, melatih juga untuk kita husnudzon kepada orang lain, baik sangka kepada orang lain, melatih ikhlas dan seterusnya, yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah, diajarkan di pesantren. Di pesantren. Untuk mendapatkan akhlak-akhlak dan sifat-sifat baik tersebut butuh mujahadah. Melawan hawa nafsu. Mujahadah ini kapan? Ya, dengan orang yang buruk yang ada di sekitar kita. Jadi justru adanya orang yang buruk sekitar kita, imma itu tetangga kita, atau mungkin juga satu kamar dengan kita, atau mungkin juga sahabat kita. Mereka suka jengkelin, suka ya membuat perasaan kita tersakiti misalnya. Jadikan itu sebagai sebab untuk kita melatih sabar, sebab untuk memiliki akhlak yang baik. Sabar, latih. Itulah purutu latihan. Orang main bola supaya pinter main bolanya latihan enggak? Supaya cepat larinya berlomba di olimpiade latihan dulu apa enggak? Kalian supaya dapat sifat yang baik juga harus latihan. Latihannya dengan apa? Dengan itu tadi. Orang-orang yang jelek di sekitarnya. Ya, dilatih untuk sabar, dilatih untuk tidak suudzon, dilatih untuk ya kita senyum walaupun kita saat itu dibuat jengkel, tapi kita nampakkan senyum kepadanya. Itu butuh latihan untuk kita bisa dermawan, berbuat baik kepada ya saudara-saudara kita yang di sekitarnya. Walaupun mungkin harta kita atau makanan kita miliki hanya terbatas, tapi kita masih mau nah itu kan butuh latihan. Kalau orang bakhil mana mau berbagi, ya kan? Apalagi hanya sedikit makanannya, paling nunggu sepi-sepi baru dimakan. Ya, ini latihan untuk dapat sifat karam, dermawan, sifat sabar, sifat tawadhu, sifat berbaik sangka kepada orang lain. Harus ada orang-orang yang jelek di sekitar kita. Ya, kalau tidak ada, biar kita tidak terlatih akhirnya. Ya, kalau kita di pondok dengan 1, 2, 3 aja yang jelek, kita tidak bisa sabar, tidak bisa menampakkan akhlak karimah, apalagi di luar pesantren. Ya, justru ini tempatnya untuk berlatih diri kita, bagaimana kita bisa menghadapi orang yang jelek dengan baik, dengan akhlak yang karimah. Maka inilah yang kita katakan tadi, termasuk tujuan dalam pernikahan adalah apa? Habar atas akhlak istri, wahtimal al-adha minhu, dan sabar terhadap gangguan daripada ya keluarga yang ada dalam ikatan pernikahan kita, wasa'ya, dan usaha fi islahihinna, dalam memperbaiki akhlak daripada istri kita atau anak-anak kita, wa irsyadihinna, memberikan petunjuk yang baik kepada mereka, ila tariqil khair, menuju jalan yang baik, wal ijtihad, dan bersungguh-sungguh fi talabil halal lahunna, dalam mencari harta yang halal lahunna buat mereka. Jadi termasuk menjalani pernikahan sudah siap, ana siap untuk mencari nafkah yang halal, siap memberikan nafkah, itu wajib. Ya, kewajiban atas suami, diwajibkan memberikan nafkah, dan nafkah yang dicari pun nafkah yang halal. Wal amr bi tarbiyatil aulad, dan siap untuk sibuk ya mengurus atau mendidik al aulad, anak-anak. Wa talab ar-riayah minallah, dan niat untuk mendapatkan perhatian dari Allah ala zalik, akan kewajiban-kewajiban tersebut. Wa taufiq lahu, yang mendapatkan hidayat dan taufik dari Allah, petunjuk dari Allah. Wal intirah baina yaday, dan melepaskan diri kita atau menyerahkan diri kita sepenuhnya. Intirah baina yaday, menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk Allah, artinya tawakal. Wal iftiqar ilaih, dan niat untuk kita membutuhkan kepada Allah, fi tahsilihi, dalam mendapatkannya. Nawaitu hadza kullahu lillahi ta'ala, semua yang kita niatkan, mendapatkan hati supaya terhibur, ya, mendapatkan hati supaya tidak sibuk lagi untuk mengurus rumah dan seterusnya, yang kita baca semuanya niatnya untuk Allah. Ya, niat Allah. Oleh karena itu, ya, cinta itu bisa cinta karena Allah, cinta itu bisa cinta karena selain Allah. Jadi cinta karena Allah itu bukan hanya cinta kepada orang soleh, bukan cinta kepada ulama atau orang wali min aulia, itu sudah jelas.
Tapi cinta kepada Allah bahkan walaupun hanya kita cinta kepada keluarga. Suami cinta kepada istri, istri cinta kepada suami. Anak cinta kepada orang tua cinta kepada anaknya. Cinta mereka itu bisa jadi cinta karena Allah, bisa jadi cintanya bukan cinta karena Allah. Kapan cintanya bisa menjadi cinta karena Allah? Misal ini, cinta kepada istri. Kapan cinta suami kepada istri cintanya dasarnya adalah karena cinta kepada Allah? Kalau dia melihat sebab cintanya kepada istrinya karena istrinya lah yang mendekatkan atau yang menjadi sebab mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena sebab istri dia bisa fokus ibadah. Karena dengan sebab istri dia bisa fokus dakwah. Dengan berkat istri dia bisa punya waktu banyak untuk berzikir kepada Allah. Dengan punya istri kita bisa menjaga maksiat dan pandangan daripada pandangan yang haram, sehingga kita tidak dianggap maksiat dan tidak melanggar perintah Allah. Jadi itu semuanya kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Dengan sebab istri kita kembali kepada Allah. Kita bisa ibadah kepada Allah, bisa dekat dengan Allah, bisa banyak berduaan dengan Allah, bisa menahan diri daripada melanggar perintahnya Allah. Berarti cintanya kita kepada istri karena Allah. Istri cinta kepada suami bisa jadi karena Allah. Kenapa? Karena sebab suamilah dia terjaga dari maksiat, ya kan? Karena sebab suamilah dia dibimbing menuju jalan yang benar. Dengan sebab suamilah dia bisa mendapatkan nafkah yang halal. Dengan sebab suamilah dia bisa beribadah kepada Allah dengan menjalani hak-hak suami atau menjalankan hak-hak suami. Dengan sebab suami juga dia bisa memiliki keturunan yang soleh dan solihah yang dibanggakan dan diperintahkan oleh Allah. Dengan sebab suami dia bisa memiliki anak yang kemudian dia bisa berkhidmah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mendidik anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang soleh dan dengan didikan yang baik. Ya, itu semuanya karena sebab kehadiran suami. Jadi cintanya sama suami bukan karena cinta gantengnya, tampannya, kayanya, keturunannya. Kalau ente cinta karena kayanya berarti bukan karena Allah. Kalau ente cinta karena tampannya berarti bukan cinta karena. Kalau ente cinta sama suami karena suaminya baik sama dia, bukan karena Allah juga. Kalau ente cinta kepada suami karena suaminya cinta kepadanya, bukan karena Allah. Itu bukan cinta karena Allah. Dan kalau cintanya bukan karena Allah, itu mudah tuh terputus. Mudah apa? Terputus. Ente cinta kepada suami karena tampan. Suaminya suatu waktu jadi tua, betul? Hilang tampannya, maka akan hilang cintanya. Suami dicintai karena kaya, akan berkurang bahkan akan hilang kekayaannya, maka akan hilang juga cintanya. Ente cinta kepada suami karena suaminya baik sama dia. Suatu waktu suaminya berubah jadi jahat kepadanya, maka hilang cinta ente. Ente cinta kepada suami karena suaminya cinta kepadanya. Suatu waktu bisa jadi suaminya tidak cinta lagi kepada dirinya. Ente pun tidak akan cinta lagi kepada. Putus. Tapi kalau cinta kepada Allah, cinta akan abadi. Ya, cinta karena Allah akan terus berjalan berlanjut apapun yang terjadi, karena dia tidak melihat apapun, hanya melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan dilanjutkan di sini, nawaitu hadza wa ghairahu min jami' ma atasarraf fihi wa aqulu wa af'alu fi hadza tasbih lillahi taala. Dan aku niat dengan pernikahan ini wa ghairuhu, dan apa-apa juga dan yang lain-lain juga selain pernikahan, min jami' ma atasarrafi, dari sesuatu yang aku bertindak di dalamnya, baik itu aquluhu, baik itu ucapan yang aku ucapkan, wa af'aluhu atau perbuatan yang aku lakukan, fi hadza tazwid, dalam menjalani pernikahan ini, semuanya aku niatkan adalah untuk Allah. Apa yang aku jalani, apa yang aku lakukan, apa yang aku ucapkan yang berkaitan dengan pernikahan, dari awal pernikahan sampai bahkan sebelum pernikahan, ya kan? Sebelum pernikahan sibuk dengan ini, sibuk ini, menjalani kesibukan untuk mempersiapkan acara pernikahan, mempersiapkan ini, semuanya niatkan untuk apa? Untuk Allah. Harus kembali kebaikannya kepada supaya nanti Allah ridha, supaya nanti suami senang. Dengan suami senang Anda bisa mendapatkan cintanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua gantungkan kepada Allah. Semua
ujung-ujungnya kembalikan kepada cinta kepada Allah. Itulah yang namanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naitu bihadza tasfid ma nawa bihi ibaduka sholihuna wal ulamaul amiluna, dan aku niat dalam pernikahan ini apa yang diniatkan oleh hamba-hamba Anda ya Allah daripada hamba-hamba yang soleh, wal ulama al amilun, dan niat-niat yang diniatkan oleh para ulama yang mengamalkan ilmunya. Wallahu a'lam. Al-hila fi ribah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-hila fi ribah itu berkaitan dengan hila dalam melakukan riba. Dalam melakukan riba ya. Memberikan hutangan kepada orang lain dan mengambil bayaran yang lebih, itu adalah riba. Memberi hutangan 1 juta, mensyaratkan untuk dikembalikan 1,5 juta atau 1,200,000 atau 1,100,000, apapun ya. Bahkan bukan hanya urusan harta yang diambil lebih ya. Jika seseorang mengatakan kepada orang lain, ya fulan, ana mau ngasih sama ente hutangan, ente kan butuh hutangan, ente butuh uang, ana mau kasih ente hutangan, tapi ana minta sama ente ya pijat ana 1 jam, maka itu riba. Maka itu hukumnya riba. Kenapa? Karena setiap keuntungan, baik itu keuntungan harta ataupun keuntungan manfaat yang diambil oleh orang yang memberikan hutangan dari orang yang diberikan hutangan, berarti itu dianggap riba dan hukumnya haram dan dosanya dosa besar. Jadi apapun keuntungannya di sini, ya udah, anak kasih ente hutangan, tapi ente kalau nanti bayar hutang bawa oleh-oleh ya. Nah, itu sudah ngambil keuntungan enggak? Keuntungan. Itu udah boleh, haram. Ya ente anak kasih hutangan 250 juta dengan syarat ente nikahkan putri ente sama ana. Nah, ngambil nah boleh ya, enggak boleh. Makanya Imam Abu Hanifah ketika akan menagih hutang seseorang dan beliau datang ke rumahnya di saat panas matahari yang sangat panas, maka beliau Imam Abu Hanifah menunggu di depan rumah di tempat yang tidak ada naungannya, sehingga ya Imam Abu Hanifah merasakan panas yang luar biasa saat itu. Sampai-sampai ada yang lewat kemudian mengatakan kepada Imam Abu Hanifah, ya Imam, kenapa kok Anda berdiri di sini tempat yang terkena matahari? Bukankah ada naungan yang dekat dengan Anda? Anda bisa bernaung dengan pohon ya, di bawah pohon ini rindang dan Anda tidak terkena mata. Apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah? Aku ya sebenarnya dari tadi merasakan panas dan aku bukan tidak melihat pohon itu, aku melihat pohon itu, tapi aku tidak mau berteduh di bawahnya karena pohon itu milik seseorang yang orang itu punya hutang sama ana, dan ana tidak mau mengambil keuntungan dari orang yang berhutang kepada ana, sehingga ana dianggap mengambil keuntungan dari orang yang berhutang, dan itu adalah riba dan itu hukumnya Jadi cuma begitu aja dihindari oleh beliau Imam Abu Hanifah, apalagi mengambil keuntungan uang, harta yang lain dan lain sebagainya. Itu riba. Nah, kadang-kadang ada yang bikin hila. Apa hila? Bikin tipu daya. Bikin tipu daya. Jadi menipu, seakan-akan tidak riba tapi hakikatnya niatnya adalah riba. Contoh begini, ya fulan, ente anak kasih uang 1 juta ya, tapi ente bayar sama anak 1,200,000. Berarti itu jelas kan? Itu jelas apa? Riba. Ya, supaya tidak dianggap itu riba,
Jadi disepakati sebelumnya. Apa itu? Ana akan ngasih ente hadiah 1 juta. Nanti ente ngasih sama ana hadiah 1.200.000. Tapi atas nama hadiah, bukan hutang. Hutang riba itu kan hutang. Jadi kalau cuma hibah sama hibah enggak masalah. Teman ente ngasih sama ente telur 1. Kemudian suatu waktu dibalas dengan telur 2. Hibah apa? Riba apa enggak? Enggak. Teman ente ngasih uang 1 juta, suatu waktu ya ente balas dengan 1,5 juta. Riba apa enggak? Ya, jadi dengan hilah, tapi tujuannya sebenarnya nah, jadi tergantung kalau niat enggak riba enggak ada masalah. Ya. Anak kasih ente hutangan berapa? 1 juta. Kemudian ente datang suatu waktu untuk membayar hutang. Ternyata anak lihat dibayar uangnya anak hitung 1,5 juta. Loh, ini kok 1,5 juta? Enggak, itu lebihnya buat antum, hadiah lebihnya. Boleh apa enggak? Boleh. Ya, kenapa? Karena anda tidak mensyaratkan, tidak disepakati, tidak disyaratkan, tidak diminta, dengan sendirinya, ya enggak masalah. Nah, ini diniatkan. Agatnya agat hibah. Ya, tapi niatnya adalah riba. Dia niatnya memberi hutangan untuk ngambil untung dengan cara supaya enggak dosa. Ya, diakal-akali dengan agatnya agat hibah. Ini contoh. Ini hanya jangan begitu juga cara-cara yang lain, banyak cara-cara itu. Nah, cara yang lain. Anda mau ngasih ente hutangan 1 juta kan? Tapi Anda mau ente bayar berapa? 1,5 juta misalnya, enggak pula. Anda mau ente bayar 1,5 juta. Gini aja, biar enggak riba. Ya. Ana jual sama ente. Ya, Ana mau beli HP ente. Ente kan membutuhkan uang. Ente punya HP, Ana beli HP ente 1 juta. Ya, Ana beli HP ente 1 juta. Nanti ente beli lagi HP ini, HP yang Ana beli dari ente dengan 1,5 juta. Paham? Ya, jadi Ana beli HP ente ya 1 juta ya. Oh ya Ustaz, Ana jual dengan 1 juta ya. Selesai, agat lagi. Ana jual lagi ya HP Ana ini kepada ente ya dengan 1,5 juta. Oh ya Ustaz, Ana beli dengan 1,5 juta. Paham? Hasil maksud apa enggak? Tujuannya apa enggak? Dapat apa enggak? 1,5 juta enggak usah bayar sekarang. Nanti ente beli, Ana jual lagi sama ente HP ini 1,5 juta, enggak apa-apa ente bayar nanti 2 minggu, 1 bulan. Karena niatnya dia hutang kan? Tapi nanti dia bayar 1,5 juta. Tujuannya untuk membayar hutang apa membeli? Maksudnya agatnya membeli, tapi tujuannya sebenarnya apa? Riba. Itu namanya hilah. Jelas? Itu namanya apa? Hilah. Nah, itu enggak boleh. Ya, mungkin menurut hukum fikih sih boleh-boleh aja karena itu bukan agat hutang menghutang. Ya, tapi hukum batin ya Allah lebih tahu dengan niat seseorang. Ente niatnya memang memberi hutang mengambil keuntungan apa tidak. Kalau ente niat dalam hati mengambil keuntungan dengan cara apapun agatnya, dengan hila apapun, ya tetap ente akan disiksa sama Allah. Akan disiksa sama Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Beliau menyebutkan bahwasanya nanti orang yang melakukan hila dalam riba, dia hari kiamat Allah akan masukkan ke dalam neraka. Dan di neraka Allah akan masukkan ke dalam panci yang besar, dan kemudian panci itu diletakkan di atas api yang menyala. Dan dia akan kepanasan enggak? Kepanasan. Mau. Maka orang itu akan mengatakan, ya Rabb, apa dosa ana? Ente riba. Dia akan mengatakan, ya Rabb, ana enggak riba. Itu hibah. Itu agat hibah, bukan ana niat, bukan ana agat hutang menghutangin, enggak, tapi agat hibah atau agat jual beli dan seterusnya daripada hila-hila. Maka Allah juga akan mengatakan, juga ana tidak menyiksa ente. Ana hanya menyiksa pancinya aja. Yang ana bakar pancinya. Nah, ente ada di dalamnya, terserah ente. Ya, itulah hilah yang akan dilakukan oleh Allah. Yakiduna kaidah wa akidu. Mereka menipu kepada Allah dan Allah pun juga bisa menipu kepada mereka. Dalam arti yakni Allah Subhanahu wa taala memperlakukan dengan seadil-adilnya karena Allah Maha tahu dengan niat seseorang. Itu hilah fi riba.
Ya, jangan coba-coba untuk hilafir. Ya, makanya jauhilah riba. Ya, jauhilah bank. Jauhilah berhutang dengan bank. Ya, dan jangan sampai jadi rentenir, memberikan hutangan kepada orang lain tapi mengambil keuntungan. Al-hila fi riba. Hilah dalam riba itu wa nahwi dan semisalnya la tazidu, tidak menambah illa ziyadatal maqti wasakhati minallahi ta'ala, kecuali menambah ziyadah maqt. Apa maqt? Kebencian. Jadi akan menambah kebencian Allah. Wasakhat, apa sakhat? Murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang melakukan hila-hila itu akan bertambah bencinya Allah, karena dia mau berusaha menipu Allah, dan akan bertambah murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya tetap dosa, tapi malah justru tambah dosa, justru tambah marah, tambah murka Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dhaharat amsal hadhil hiyal wal mukhada'at fi Bani Israil, dan telah terjadi semisal hila-hila ini, tipu daya seperti ini fi Bani Israil, di zaman Bani Israel. Misal ma waqa' li ahli al-qaryah, seperti yang terjadi kepada penduduk di satu daerah, alladzina istahallul istiyad yaumas sabat, yang mereka menghalalkan untuk mencari ikan di hari apa? Sabtu. Bitilkal hila, dengan hila itu. Kita tahu kan ceritanya? Orang-orang Yahudi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ikan di hari apa? Hari Sabtu. Kenapa di hari Sabtu dilarang sama Allah? Supaya fokus ibadah. Ya, sama seperti umat Nabi Muhammad. Ya, kita fokus apa? Ibadah di hari apa? Jumat. Jadi hari Jumat ini hari liburnya umat Islam. Hari Jumat ini hari ibadah. Jangan kita hari Jumat masih fokus dengan dunia. Jadi masa satu minggu kita semuanya fokus dengan dunia, satu minggu semuanya kita sibuk dengan dunia, masa tidak ada satu hari untuk kita sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal keuntungan yang kita cari di tangan Allah, harta yang kita cari-cari di tangan Allah, tidak Allah takdirkan sampai ke tangan kita, ya, kecuali kalau sudah ditentukan oleh Allah dan diinginkan oleh Allah. Tapi kita sendiri menjauh dari Allah, padahal keuntungan dunia yang kita cari di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fokuskan, ya, hari Jumat untuk apa? Ibadah kepada, makanya ditambah sholawatnya ketika hari Jumat, ditambah bacaan Qur'annya di hari Jumat, ditambah sholat sunnahnya di hari Jumat, ditambah zikirnya di hari Jumat, sampai-sampai ada sa'atul ijabah, sampai-sampai ada waktu yang Allah rahasiakan, yang waktu itu kalau berdoa seorang hamba dan memohon meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan kontan. Ya, hari itu hari Jumat. Dan kapan hari Jumatnya ada khilaf. Ada yang mengatakan majhul, tidak jelas. Ada yang mengatakan ya pagi hari daripada hari Jumat. Ya, ada yang mengatakan ketika khutbah dibaca oleh khatib di hari Jumat, dan itu pendapat Imam Syafi'i. Dan ada pendapat ulama, dan ini pendapat salafus soleh, dan pendapat banyak daripada ulama juga termasuk Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan itu adalah asar yaumil jum'ah, yaitu di hari Jumat di waktu asar. Ingin doa kalian kontan dikabulkan, didengar oleh Allah, hari Jumat asar, jangan sibuk dengan yang lain. Sibuklah dengan beribadah, munajat dan berdoa kepada Allah. Sampai-sampai dikatakan dengan sa'ah Fatimiyah. Sa'ah Fatimiyah itu adalah waktunya Sayyidatuna Fatimah. Maksudnya apa? Waktunya Sayyidatuna Fatimah fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus munajat dengan Allah, fokus memohon, berdoa, bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidatuna Fatimah di waktu itu tidak pernah membuka pintu untuk tamu. Waktu itu sudah mereka tahu itu waktunya Sayyidah Fatimah sibuk beribadah kepada
Allah Subhanahu wa taala sehingga dinamakan Sa'ah Fatimah. Maka menjadi tradisi daripada salafus saleh, hari Jumat sore mereka membaca sholawat, mereka baca Yasin, mereka baca Waqiah, mereka baca surat-surat Quran yang dibaca oleh mereka, dan terlebih-lebih khususnya mereka berdoa dan banyak meminta dan memohon kepada Allah di hari Jumat di asar. Ya, itu adalah saatul ijabah dan sudah mujarab. Mereka yang berdoa dan memohon kepada Allah di waktu tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara apa tadi? Nah, itu tujuan hari Sabtu. Kenapa Allah larang mereka untuk mencari ikan di hari Sabtu? Karena biar fokus ibadah. Tapi Allah berikan ujian. Dalam ibadah, menjalani ibadah ini tidak sekedar kita ibadah, tapi pasti ada ujian. Kalian datang ke pesantren tujuannya mencari ilmu. Tidak akan pernah kalian dengan mudah begitu aja tanpa ada rintangan, tanpa ada gangguan, tanpa ada masalah dalam mencari ilmu sampai sukses. Namun pasti ada rintangan, ada gangguan, ada bisikan untuk begini, sudah jangan belajar, malas saja, sudah jangan menghafal, jangan merojaah, jangan ujung-ujungnya sudah pulang aja, izin aja pulang, ke ujung-ujungnya berhenti. Yang daftar setiap tahun 1.000 atau bahkan 2.000, ya kan? Yang lulus ketika salis alih 1.000, apa kurang? Kurang banyak apa kurang sedikit? Berkurang banyak. Artinya apa? Putus di tengah. Nah, ya artinya pastilah ya yang namanya pesantren tidak mungkin semuanya lulus dan sukses, tapi pasti ada yang gagal. Nah, bisikan di situ dan rintangan di situ sangat kuat. Oleh karena itu paling banyak membutuhkan mujahadah adalah santri yang mencari ilmu. Itu mujahadahnya harus banyak. Ya, kalau tidak ada mujahadah susah mau sukses. Harus mujahadah ya, mengurangi tidur, mengurangi istirahat, mujahadah mengurangi makan, mujahadah mengurangi ngobrol, mujahadah untuk menghafal, mujahadah mengulang hafalan, mengulang pelajaran. Memang banyak rintangan, banyak gangguan, banyak bisikan, banyak yang membuat kita tertarik untuk kita tinggalkan istiqomah kita. Tapi kalau kita bisa melawannya, kita akan sukses. Nah, ada mujahadah. Nah, dalam ibadah pun juga demikian. Nah, ente menjalani ibadah tidak mungkin begitu aja ibadah dengan mudah, pasti ada gangguan dan rintangan. Itulah yang Allah uji daripada umat Yahudi Bani Israel, diuji ketika hari Sabtu. Justru ikan yang ada di sungai, yang ada di laut justru banyak. Justru Masya Allah dari banyaknya sampai muncul di permukaan. Loncatnya muncul, tinggal ngambil begini sudah dapat. Dari banyaknya. Justru di hari-hari yang lain menjadi sedikit ikan itu, hilang. Banyaknya di hari apa? Siapa yang mengatur itu? Allah. Kenapa Allah mengatur itu? Menguji mereka, kuat apa enggak iman mereka. Ya, kuat apa enggak? Ya, akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka sibuk menanam jaring-jaring ketika hari Sabtu. Bukan ibadah tapi menanam jaring-jaring. Tapi enggak mengambilnya. Ngambilnya nunggu hari Ahad esoknya. Tapi ditanam-tanam. Jadi hari Ahad diambil. Ya, itu namanya lah. Anak kan tidak mengambil ikan di hari Sabtu, anak ngambilnya hari Ahad. Tapi mempersiapkannya hari Sabtu. Apa yang Allah berikan kepada mereka sebagai hukuman? Allah jadikan mereka kerah sebagai hukuman buat mereka. Jadi keras semuanya, berubah wujud. Ya, inilah yang kita katakan. Jadi Allah Maha tahu dengan hila, dengan tipu daya manusia. Kalau memang niatnya menipu supaya melakukan sesuatu yang diharamkan, tapi dengan cara yang seakan-akan tidak diharamkan, tapi tetap hukumnya haram dilakukan. Nah, ini yang disebutkan sini. Ini terjadi semenjak zaman Bani Israel seperti itu. Wa mislu qissati sahibil asah, dan termasuk kisah sahibil asah yang memiliki tongkat, alladzi ja'ala fihal jauhara, yang dia menyimpan atau meletakkan di dalam tongkatnya itu jauharah, permata. Allati kanat muda'atan indahu, yang permata itu dititipkan oleh seseorang indahu kepadanya. Ya, indahu kepadanya.
Wal qissah, kita baca ta'liqnya, dan kisah tersebut kama yali sebagaimana berikut ini. Dullat ulliqat, digantungkan minas sama, dari langit, silsilatun, rantai. Fi ayyam Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, di zaman Nabi Allah Daud. Jadi ada rantai dari langit yang Allah turunkan ke bumi. Indah Sakhra, di mana letaknya rantai tersebut? Rantai tersebut letaknya indah Sakhra, di padang pasir. Allati fi wasat Baitul Maqdis, di tengah-tengah kota Baitul Maqdis, Palestina artinya. Baitul Maqdis ini Palestina. Fakana an-nasu yatahakamuna indaha, dan mereka manusia yatahakamun, mencari keadilan, indaha, ya di tempat tersebut, di rantai tersebut. Kenapa? Faman madda yadahu ilaiha wa huwa shadiqun nalaha. Karena seseorang yang mengulurkan tangannya untuk menggapai rantai tersebut, kalau dia jujur, nalaha, dia akan menggapainya. Dia akan menyentuh rantai tersebut. Wa man kana kaziban lam yanalha. Dan kalau dia mengulurkan tangannya untuk mengambil rantai, menyentuh, memegang rantai tersebut, kalau dia pembohong, lam yanalha, tidak akan mendapatkannya. Paham? Jadi kalau ada apa-apa perselisihan, ente punya utang sama ana, enggak, ana enggak punya utang, enggak, ente punya utang, enggak, ana punya utang, mereka berdua akan datang ke rantai tersebut. Ya, dan nanti ya masing-masing akan berusaha mengambil rantai. Yang jujur akan bisa mengambil rantai. Ya, nanti giliran yang satunya yang bohong, dia akan mengambil rantai, dia tidak akan sampai. Ya, berarti menunjukkan dia pembohong. Dan itu mujarab seperti itu berjalan ya dari satu tahun atau satu masa ke masa yang lain. Di zaman Nabi Allah Daud berjalan seperti itu. Ya, kita kan sekarang ke pengadilan. Kalau zaman Nabi Allah Daud awalnya seperti itu. Jadi tinggal datang ke rantai, yang jujur akan ketahuan, yang bohong akan ketahuan. Sampai kejadian ini. Apa itu? Ila antaharat fihim khadi'ah. Sampai ada orang yang penipu. Nah, hilah ini. Wadhalika ana rajulan au da'a rajulan. Ada seseorang menitipkan kepada orang lain jauharatan, permata. Ya. Permata. Titip. Kemudian suatu waktu yang punya permata ini meminta dikembalikan permatanya. Angkar. Kemudian diingkari. Ente minta permata yang mana? Lo yang anak titipkan, enggak pernah nitip sama anak. Padahal nitip apa enggak? Enggak. Iya anak nitip enggak ya. Apa yang terjadi? Ya. Kita lanjutkan di kitab ini. Akhirnya mereka sepakat untuk berangkat ke mana itu? Ke rantai tersebut. Yang di situ akan tampak siapa yang jujur, siapa yang bohong. Apa yang dilakukan oleh orang yang khianat, yang dititipkan kepadanya permata? Khabba'aha fi ukazihi. Dia sembunyikan permata tersebut di dalam tongkatnya. Jadi tongkat itu ya di dalamnya bisa disembunyikan sesuatu dan kemudian ditutup di ujung tongkat itu ya. Ya, itu disembunyikan permatanya di dalam tongkat tersebut. Wa talabahal mudi, dan kemudian permata itu ketika diminta oleh orang yang memilikinya, yang menitipkannya, jahadahu, diingkari. Fatahakama, kemudian mereka meminta keadilan, pergi ke rantai tersebut. Faqala al-mudda'i. Nah, kemudian mudda'i yang menuduh itu ya mengatakan, yang menuduh ini yang punya permata tersebut ya. Nah, orang yang punya permata itu berkata seperti ini. In kunta shadiqan faltadnu minasil silah. Ayo, sekarang kalau memang ente jujur, ana hendak pernah menitipkan permata atau permata itu tidak ada di tangan ente, coba ente ya pegang, sentuh lantai tersebut. Kemudian apa? Faltadu minasil silah.
Famasaha dan kemudian ya sentuhlah rantai tersebut. Ya, ini perintah meminta mudai. Apa yang dilakukan oleh orang yang dititipkan kepadanya permata? Dafa'al mudda'a al-ukaza ilal muddai. Dafa'ah, menyerahkan. Al-mudda'a orang yang dituduh ini, yang dititipkan kepadanya permata tersebut, al-ukaza al-asoh. Al-ukaza di sini apa? Al-asoh, tongkatnya. Kepada siapa diserahkan? Ilal muddai. Tujuannya apa? Ana nitip, ana serahkan. Pegang ya, pegang gitu. Ini ya, pegang ya. Padahal di dalamnya ada apanya? Ada permatanya. Kemudian di saat mau menyentuh rantai, dia mengatakan apa? Allahumma, ya Allah, in kunta ta'alam, jika Anda ya Allah benar-benar mengetahui, anni rodatul jauharah. Nah, berarti yang diingkari kalau dia bukan dititipkin permata tapi sudah dikembalikan. Jadi mengakunya sudah dikembali padahal belum dikembalikan. Kemudian tongkat itu diberikan kepada yang punya permata. Untuk apa? Kan mau menggapai. Nitip aja dan kembalikan. Pegangin ya tongkat ini ya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jika Anda tahu ya Allah, kalau ana sudah mengembalikan ya Allah. Ini kan sudah dikembalikan sebenarnya. Karena ada di dalam tongkat. Kalau Anda memang benar-benar tahu, kalau ana sudah mengembalikan permata yang dititipkan kepada ana, maka takdirkan aku bisa menggapai rantai ini. Menggapai apa enggak? Kenapa? Karena memang hakikatnya sudah dikembalikan. Faltadnu minni al-silsilah. Jadi tahu-tahu rantai itu turun, famassaha, dan kemudian bisa disentuh. Faqala an-nas qad sawwat al-silsilah bainadh dhalim wal madlum. Maka mereka berbicara dari mulut ke mulut, ini silsilah sudah tidak mujarab lagi. Karena mereka tahu ya bahwasanya orang yang punya permata ini orang yang jujur dan orang yang dititipi permata ini orang yang khianat. Tapi kok bisa yang khianat justru bisa menggapai rantai tersebut, bahkan yang punya permata tidak bisa menggapai. Ya, disitulah kemudian mereka mengatakan sawat al-silsilah bainadh dhalim. Sekarang tidak ada bedanya dhalim sama mad. Fartafa bisu'mil khadi'ah, maka hilang mujarabnya silsilah tersebut karena jeleknya tipu daya manusia tersebut. Wa ahallahu ta'ala ila Daud. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Allah Daud. Anihkum bainan nas bil bayyina wal yamin. Mulai sekarang jangan mencari keadilan dari rantai tersebut, tapi carilah keadilan dengan saksi wal yamin dan sumpah. Saksi dan sumpah. Ada saksi menang, enggak ada saksi kalah. Ada sumpah dia kuat, enggak ada sumpah dia lemah. Berani sumpah dengan nama Allah dia kuat. Ya, tapi dia sumpah bohong dia siap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa bagiya zalika ila saah, dan hukum tersebut berjalan terus sampai sekarang dan sampai hari kiamat nanti tetap hukum berjalan dengan bayyinah, dengan saksi wal yamin dan dengan sumpah. Nah, ini zaman dahulu sudah ada. Ya falam tughni anhum tilkal mukhada'at minallahi syai'an, dan tidak mencukupi buat mereka tipu daya yang dilakukan oleh mereka. Wa halla bihim maqtullah sahatuh, dan turun kepada mereka kebencian Allah dan kemurkaan Allah Subhanahu. Yang kedua, ini yang kita sebutkan tadi ini. Kanal Habib Idrus bin Umar al-Habsyi yazummu, Habib Idrus bin Umar al-Habsyi ya, yang satu zaman dengan Habib siapa? Satu zaman dengan Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Dan ini termasuk gurunya Habib Ali Muhammad al-Habsyi. Beliau termasuk guru Habib Ali Muhammad al-Habsyi. Dan beliau punya guru Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Habib Tahir bin Husain Tahir. Habib Idrus bin Umar al-Habsyi ini yazummu man yata'atahi ala riba. Beliau mencela orang-orang yang melakukan hila riba. Wa yahki fi dzalika wa'idan syadidan limuta'ati dzalik. Dan beliau menceritakan, menyampaikan akan wa'id, ancaman yang dahsyat, ancaman yang keras, limuta'ati dzalika, bagi orang yang melakukan hila riba. Apa itu? Yang termasuk disampaikan adalah
wa huwa annahum yuj'aluna fil akhirah. Mereka yang melakukan hila riba nantinya akan diletakkan di akhirat fi kudurin, di panci-panci, wa tuqadun nar, dan akan dinyalakan akan dinyalakan api min tahti tilkal kudur, di bawah panci-panci tersebut, wahum fiha, sedangkan mereka berada di dalamnya. Fa idza qalu, dan jika mereka nantinya berkata, lima tuhrikuna binnar, kenapa kami semuanya dibakar dengan api? Qila inna lam nuhrikum, maka akan dikatakan kepada mereka bahwasanya kami tidak membakar Anda semuanya. Wa innama nuhrikul kudur, kami hanya membakar panci-pancinya. Anda berada di dalam. Wa ju'ila dzalika sani fi muqabil saniihim, dan itu atau azab tersebut, perbuatan tersebut seimbang atau sebagai imbalan daripada perbuatan mereka. Fi qaulihim, dalam ucapan mereka, innalam nurbi, kami tidak melakukan riba, kami tidak mengambil keuntungan dari riba, walakinna fa'alna kadza wa kadza minal hiyal, tapi kami melakukan akad jual beli, kami melakukan akad ini hibah, akad begini daripada hila-hila. Jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang sesuai buat perbuatan mereka. Innahum yakiduna kaida, makidu kaida, yukhadi'unallaha, mereka menipu Allah, walladzina amanu, dan orang yang beriman, wa ma yakhda'una, dan sebenarnya mereka tidak menipu siapa-siapa, illa anfusahum, kecuali menipu diri mereka sendiri, wa ma yash'urun, dan mereka tidak sadar. Yang terakhir, Zakar Al-Habib Alwi bin Syahab. Al-Habib Alwi bin Syahab dalam kalam beliau menyebutkan satu cerita. Apa itu? Kissatul Habib Abi Bakar Al-Attas. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid. Beliau Habib Bakar Al-Attas ini lamma zara Sayyidi Alwi bin Ubaidillah, berziarah seorang wali Allah yang bernama Habib Alwi bin Ubaidillah. Wa qaddama lahum al-Habib syai' minal ma'kul. Kemudian ketika berziarah kepada beliau Habib Alwi ini memberikan hidangan daripada makanan-makanan, buah-buahan. Sumadakhala alaihim rajulun. Kemudian di saat mereka berbincang-bincang sambil makan hidangan yang disidangkan oleh Habib Alwi, tahu-tahu ada tamu lagi masuk. Dakhala rajulun, tamu lagi masuk, alaihim, kepada mereka. Fatahawwala dzalikal akal hajar. Tahu-tahu makanan yang dihidangkan oleh Habib Alwi ini berubah menjadi hajar, menjadi apa? Menjadi batu. Ya, fata'ajjabal hadirun. Ya, ta'ajjabal hadirun. Maka mereka yang hadir menjadi apa? Terheran-heran. Kok bisa makanan buah-buahan bisa berubah menjadi batu? Summalamma kharaja dzalika rajul. Di saat tamu yang terakhir itu masuk, sudah keluar, sudah tidak ada di tempat, ya, sa'alul Habib Anzalik. Mereka tamu-tamu yang lain itu bertanya kepada Habib Alwi, ya Habib Alwi, kenapa kok berubah jadi makanan ini jadi apa? Batu. Apa jawaban Habib Alwi? Qala inna rajul ad-dakhil murabi. Ketahuilah, tadi di saat kita berbincang-bincang, kita makan-makan, ada tamu yang masuk. Sebenarnya tamu yang masuk tadi itu adalah orang yang melakukan riba. Ketika orang ini masuk, maka Allah rubah makanan tersebut jadi apa? Jadi batu. Kenapa berubah jadi batu? Ya, memangnya ya orang yang makan riba tidak bisa makan makanan yang dimakan di rumahnya atau di tempat lain, kan bisa. Kenapa di sini tidak bisa? Allah rubah sengaja jadi batu. Kenapa? Karena makanan yang dihidangkan oleh Habib Alwi ini bukan makanan dunia tapi makanan surga. Jadi makanan yang dihidangkan ini makanan surga. Habib Alwi tidak pernah ke pasar beli makanan, beli buah-buahan, tidak. Makanan surga dari atas. Jadi tatkala masuk tamu yang makan riba ini ke rumah Habib Alwi, Allah tidak ingin yang makan riba itu makan makanan surga. Di dunia aja diharamkan, apalagi di akhirat. Orang yang makan riba jangan mengharap makan makanan surga. Di dunia aja sudah terlihat tampak di sini. Nah, ini yang dikatakan, wa innal akal allazi qaddamtuh minal jannah. Makanan yang ana hidangkan kepada kalian semuanya itu minal
jannah. Kira-kira Habib Ali bohong enggak? Wa innallaha harrama ta'amal jannah alal murabi. Jadi bukan ana yang menghilangkan, tapi Allah yang menghilangkan atau yang merubah makanan menjadi batu. Allah yang menghilangkan, bukan ana. Dan Allah menghilangkan tujuan apa? Tujuannya Allah mengharamkan makanan surga kepada orang yang melakukan transaksi riba. Illa intaba qabla an yamuta bi isrin sana. Kecuali kalau dia taubat sama Allah dan taubatnya ini 20 tahun sebelum wafatnya, baru Allah akan halalkan untuk makan makanan surga. Jadi syaratnya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya Rabbana tarafna bi annanak wa annana asrafna ala lada asrafna fatub alaina likulli hauba wastur lana aurati wa amin ra'ati wa ufir li wa rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba amin rabbi asma la biktisabin minna bil mustafa bil mustafa rasuli nahda bikulli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi hamdan katsiran mahabbatun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin rabbana taqabbal minna waqbalna bisirri asraril fatihah.